Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Muharomi Eka Alfajar. Saya mengajar di SMPN Satap 3 Sobang. Anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang interaksi ruang. Indikator yang harus diperoleh oleh kalian, yang pertama adalah mengerti apa itu ruang. Yang kedua, dapat menjelaskan tentang interaksi. Yang ketiga, dapat menjelaskan tentang interaksi ruang. Yang keempat, dapat menjelaskan kondisi interaksi ruang tersebut. Oke, anak-anak semua, kita akan mulai dari pengertian apa itu ruang. Mungkin anak-anak semua tidak tahu apa itu ruang. Tempat kita berpijak, tempat kita berinteraksi, itulah yang disebut dengan ruang. Nah, pengertiannya, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan untuk makhluk hidup untuk tinggal. Nah, jadi setiap tempat yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal itu disebut dengan ruang. Nah, yang pertama, tanah. Tanah ini juga disebut dengan ruang. Kenapa disebut dengan ruang? Karena ini tempat tinggal, tempat hidupnya makhluk hidup, baik keseluruhan maupun sebagian. Nah, di sini banyak makhluk hidup yang tinggal dari mulai mikro yang kecil sampai yang berukuran besar. Yang keduanya ada air. Di air ini banyak tumbuhan, banyak hewan yang tinggal di air juga. Dan udara. Nah, di udara mungkin untuk tinggal jarang. Tapi di udara ini sering banyak lewat yang namanya makhluk hidup. Berarti di sini juga tempat adanya interaksi dan ini juga disebut dengan ruang. Setelah kita mengetahui apa itu ruang, maka kita akan menjelaskan tentang interaksi. Mungkin anak-anak semua, kalian tahu apa itu interaksi itu apa? Nah, mungkin kalian pernah yang namanya berjabat tangan, pernah berkomunikasi, pernah ada kontak dengan yang lain. Apakah itu interaksi? Nah, kalau misalkan kalian pernah melakukan itu, itulah yang disebut dengan interaksi. Nah, selanjutnya, kalau misalkan kalian pernah melakukan yang namanya komunikasi, ngobrol sama teman lain sebagainya, nah kita selanjutnya akan bahas tentang apa itu interaksi ruang. Interaksi ruang ini berbeda dengan yang interaksi saja. Daripada kita bingung, mari kita lihat penjelasannya. Adanya interaksi akan membentuk yang namanya penyebaran. Penyebaran apa? Di antaranya ada penyebaran informasi. Terus adanya pergerakan manusia dari desa ke kota atau kota ke desa. Adanya pergerakan barang dan jasa. Nah, pergerakan-pergerakan tersebut akan membentuk interaksi. Nah, secara pengertian, mari kita artikan satu persatu. Interaksi adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Nah, tadi saya sudah bilang, kalau misalkan anak-anak semua,
Kalian pernah yang namanya berkomunikasi, pernah berjabat tangan, pernah ngobrol dengan temennya, baik melewati WA, telepon, SMS, itulah yang disebut dengan interaksi. Oke, sudah paham tentang interaksi, mari kita akan jelaskan tentang interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang ini, adanya interaksi antar satu wilayah dengan wilayah lainnya dengan adanya pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Saya contohkan seperti ini. Ada pedagang sayur dari kota Bogor. Dia menjual barang dagangannya ke Jakarta. Itu bukan hanya interaksi saja, tapi di sana sudah disebut dengan interaksi antar ruang karena melibatkan dua wilayah di sananya. Nah, kenapa sih orang-orang itu berinteraksi? Itu ada penyebabnya. Penyebab yang pertama karena ada perbedaan sumber daya alam. Ada tanahnya yang subur, ada yang di sininya kurang subur, sehingga membedakan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Maka terjadilah interaksi. Yang kedua, adanya ketersediaan barang yang berbeda-beda. Di satu wilayah, misalnya, dia banyak padi, tetapi di wilayah di sini sedikit padi, tetapi banyak ikan. Nah, maka itu akan menyebabkan adanya interaksi. Yang ketiganya adanya perbedaan informasi. Mungkin di daerah pelosok itu susah untuk mendapatkan yang namanya informasi. Berita-berita. Nah, sehingga adanya penyebaran informasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Baik melalui media, melalui internet, ataupun dari orang ke orang. Yang keempatnya, adanya kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, maksudnya di sini, setiap manusia tentunya mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Sehingga harus dipenuhi kebutuhannya tersebut. Dan tentunya tidak dalam satu wilayah itu dapat memenuhi kebutuhan seseorang. Sehingga harus ada interaksi dengan wilayah lainnya. Maka disinilah akan menyebabkan adanya interaksi. Oke anak-anak semua, kondisi interaksi antar ruang itu dibedakan menjadi 3. Ada yang disebut dengan saling melengkapi atau disebut dengan complementarity atau regional complementary. Kesempatan antara atau intervening opportunity, dan yang ketiga adalah kemudahan transfer atau disebut dengan transferability. Kita akan bahas satu-satu. Saling melengkapi atau disebut dengan complementary atau regional complementary. Contoh, saya contohkan di dalam gambar ini ada wilayah A yang banyak sayuran. Saya contohkan di sini banyak cabai lah gitu. Di wilayah B ini banyak ikan. Nah, sehingga karena wilayah A membutuhkan ikan, wilayah B membutuhkan cabai, maka terjadilah saling bertukar yang namanya barang di sana. Sehingga terjadilah yang namanya interaksi wilayah yang sangat kuat karena mereka saling membutuhkan. Nah, yang keduanya ada kesempatan antara atau disebut dengan intervening opportunity. Beda dengan yang tadi. Kalau di yang tadi tuh hanya ada 2 wilayah, di sini ada 3 wilayah. Nah, kalau dalam hubungan ini disebut adanya orang ketiga. Ya, anak-anak semua, misalnya saya contohkan di wilayah A itu surplus sayuran, tetapi sedikit ikan. Wilayah B surplus ikan dan sedikit sayuran. Seharusnya wilayah A dan B itu terjadi interaksi yang kuat. Nah, tetapi ternyata muncul wilayah C. Di sana banyak cabenya, banyak ikannya, sehingga terjadi interaksi antara A dan C. Maka menguatlah interaksi antar mereka dan melemahlah interaksi A dan B. Ini disebabkan oleh 2 faktor. Bisa dari jarak yang lebih dekat, atau yang kedua karena penduduk dengan mobilitas yang tinggi tadi.
Nah, itu kesempatan antara. Jadi ada orang ketiga yang mengganggu hubungan antara wilayah A dan B. Nah, atau juga nantinya wilayah C ini dia bisa mempengaruhi wilayah B dengan menjual cabai dan ikan ke wilayah B. Seperti itu. Nah, yang ketiga anak-anak. Kondisi dari interaksi antar ruang adalah kemudahan transfer atau disebut dengan transferability. Faktor kemudahan pemindahan sangat berhubungan dengan satu jarak mutlak dan yang kedua jarak relatif. Nah, yang B-nya biaya angkut, yang C-nya kemudahan dan kelancaran sarana transportasi antar wilayah. Nah, inilah yang terjadi sekarang, di mana kemudahan untuk membeli barang bisa lewat online, bisa membeli barang dari jarak jauh lain sebagainya, bahkan rebahan pun anak-anak semua kalian bisa mendapatkan yang namanya barang yang kalian inginkan. Nah, saya contohkan di sini. Wilayah A surplus barang X dan wilayah B ada jagungnya. Nah, di sini wilayah A ternyata terjadi komunikasi dengan wilayah B untuk menjual padi, tetapi lemah. Kenapa lemah? Karena di sana ada jagung. Mereka mengerti bagaimana cara mengolah jagung menjadi makanan pokok mereka, pengganti padi atau pengganti beras. Sehingga kegiatan interaksinya berkurang. Nah, ataupun mereka membeli dari wilayah lain karena mungkin biaya angkutnya lebih murah, terus keadaan yang lancar transportasinya, keadaan jalan yang baik sehingga mereka memilih untuk pergi keluar. Sehingga interaksi wilayah A dan wilayah B lemah. Karena itu kemudahan untuk memindahkan barang inilah yang menjadi faktor mereka interaksinya lemah. Ya seperti sekarang inilah kaum-kaum milenial seperti kalian itu bisa membeli barang kapanpun, dimanapun. Nah, oke, anak-anak semua, Bapak Ibu Guru, kalian silahkan mengisi kuis yang saya sudah sediakan di https://bit.ly/interaksi 7. Di sana saya sudah sediakan sekitar 10 soal untuk membahas tentang apa yang tadi saya bahas. Nah, bagi Bapak Ibu Guru yang mungkin mau lihat nilai anak-anaknya nanti bisa di screenshot saja hasilnya. Nanti mungkin dikirimkan ke Bapak Ibu. Nah, untuk anak-anak semua yang ingin belajar lebih aktif lagi, silahkan bisa di komen dari pembelajaran hari ini. Ya, selamat berjumpa lagi dengan saya di pembelajaran IPS selanjutnya. Semoga kalian terus belajar, semoga kalian selalu semangat, walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Terakhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.